Ceplus masih ada. Stay tune terus Ceplus Rockabilly. Tanya Ceplus. Halo, selamat sore. Aku Lili Manajemen. Hari ini aku janjian sama teman-teman Ceplus Rockabilly. Kebetulan aku ada di Waris Coffee, ya. Rencananya aku mau bikin podcast bareng-bareng Ceplus Rockabilly. Rencananya sih jam 4 sore. Tapi ini udah jam 4 lebih kok belum pada datang ya. Tapi nggak apa-apa karena di Waris Coffee ini ada menu yang enak banget dan minumannya seger banget. Ini minumannya es lychee tea, ya. Kalau ini menunya French fries, ini enak banget. Dan aku juga udah pesenin buat teman-teman Ceplus Rockabilly. Selain French fries, aku juga pesenin kopi susu, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu Waris Coffee, langsung aja di follow Instagramnya @wariscoffee, ya. Mas Lili, maaf nih telat. Uta, ya ampun. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Gak apa-apa, iya makasih. Kalau untuk nunggu teman-teman band itu udah biasa ya. Maaf Mas telat Mas. Enak banget guys. Tapi sebelumnya apa kabar nih semuanya nih? Baik Aduh Mas. baik banget. Mas Lili. Baik. Alhamdulillah Mas Lili juga Puji Tuhan, baik ya. Mas. Oh kita udah dipesenin nih. Iya. Kopi susu Waris nih. Aku cobain dulu ya. Kopi susu Waris. Cobain, Es Mas. lychee. Makasih lo Mas Lili lo. Makasih Mas. Aduh. Ini sebenarnya ada apa sih nih? Aku disuruh datang ke sini. Apa ya? Ngobrol aja sih Mas. Kangen. ngobrol-ngobrol, Iya kan iya. kemarin corona lama banget tuh Mas, PSBB kita nggak Iya. ketemu-temu. Jarang event juga di Mas Lili kan. Iya. Jadi kita mau silaturahmi juga sih gitu Mas tepatnya. Sambil Alhamdulillah sih ngobrol-ngobrolin kalau Mas teman-teman Lili. Ceplus masih ingat sama Mas Lili. Wih, Pastinya. Terus silaturahmi, semoga dengan silaturahmi ini rezeki terus umur kamu tuh juga semakin kuat. Pokoknya rezekinya juga makin lancar. Amin. Gitu Mas, kita mau ngobrol-ngobrol aja santai ya Mas, nggak sibuk kan lagi nggak sibuk. Alhamdulillah. Ini sorry banget nih Mas Lili kita telat ya. Aduh, biasa Maklum anak band kayak gitu. Gitu sih. Cobain dulu nih. Iya deh, cobain Dipesenin nih sama Mas kayaknya. Lili dari Waris Coffee. Waris Coffee. Yoi. Kasih. Ada French fries, juga ada banyak kopinya Tan. Di sini ada kopi Kelana, ada kopi susu Waris. Tapi juga di sini malam minggu tuh ada Live akustik. akustik. Bukan malam minggu doang, Oh, Tan. bukan malam minggu doang ya? Setiap malam. Setiap Ada malam. juga, Setiap malam. Uta. Oke, Ada. jadi Setiap yang malam ada Live akustik. live musik. Iya, di sini asik banget makanya nongkrong di sini Mas, asik ada live akustiknya bisa jamming-jamming. Aku promoin lagi ya. Oh iya. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang suka live musik atau nonton live musik, ya langsung aja ke Waris Coffee. Waris Coffee. Dan jangan lupa di follow Instagramnya Waris @wariscoffee. Waris Coffee. Mantap. Gimana kita mau mulai? Mau tanya-tanya Mas Lili? Kita dulu dong seharusnya. Ini gimana nih? Kita sedikit cerita tentang Mas Lili dari kita bertiga ini kayak gimana? Oh gitu. Iya dong. Nanya Mas Lili tentang kita bertiga untuk sampai saat ini gitu. Iya. Oh gitu. Atau apa? Kayak kita itu bertiga nih tahu Mas Lili itu dari mana? Tahun berapa? Oh iya benar-benar. Oh, mungkin gini dulu aja ya. Apa tuh, Mas? Mungkin teman-teman Ceplus kan taunya Mas Lili kan awalnya tuh di event-event gitu. Iya. Sebenarnya kalau Mas Lili awal bermusiknya itu mungkin kalau kenal musik ya, tapi bukan instrumennya. Kalau Mas Lili itu lebih ke tarik suara. Jadi dari SMP, SMA sampai kuliah tuh udah kenal dunia musik dalam arti vokalis deh gitu kan. Oh, gitu. Tania Iya. banget. Tania banget. Tania banget ya. Tania emang suaranya kan oke banget ya. Napasnya aja merdu. Aduh, napas doang tuh ya. Napasnya ada vibra ya. Jadi Mas Lili itu kenal dunia musik itu sebenarnya ya dari SD, SMP, SMA ya sampai sekarang. Tapi kalau sekarang tuh ya yang ditekuninnya bukan dunia tarik suara. Iya. Nanti deh saya ceritain lagi. Oh, ya. gitu. Ada Mas. Oh, Iya. Panjang ya? Panjang dong. Panjang. Gak apa-apa biar yang nonton juga pada tahu nih gitu. Oke deh. Kita kenal Mas Lili itu udah berapa tahun ya? Dari 2018 ya? Kalau Mas Lili ingat-ingat itu
Ceplus dari 2016-an kalau nggak salah. Oh iya, baru-baru SMK. Baru lulus mau SMK, Bu. Iya. Masih sama Emon Tan, masih sama Emon. Masih Waktu muda ya? itu Masih muda. Ceplus Rockabilly main di acara Mas Lili itu di JX Tenment Extendment, Jatinegara. iya. Ya. Jatinegara. Masih waktu itu Extendment. konsepnya akustik ya. Iya, akustik sih. Tapi dulu yang Mas Lili tahu tuh basisnya belum Tania. Belum. Masih Farhan, Farhan. ya. Kita manggilnya Emon, Mas. Oh, Emon ya. Emon. Emon apa kabar tuh ya? Halo. Ini kan nonton nih, Mas. Ya, halo Emon. Mon, dicari Ya. Mas Lili, Mon. Iya, kayaknya waktu pas udah janjian sama Ceplus, nggak jadi batal karena si Farhan ini Iya, si Mon, Farhan. Mon. terus ya. Han, bukan gue yang ngomong ya. Ini Mas Lili tuh yang tahu kan, Lili tuh. Iya. Mungkin Ino mau nanya-nanya kali masa tadi baru Uta sama Tania. Ah, Kira-kira Iya nih. Apa, No? nih? Mas Lili bisa terbentuk sebuah manajemen emang niat dari dulu atau enggak Mas sebenarnya Mas? Oke. Awalnya sih kalau dibilang manajemen itu nggak kepikir ya. Jadi dulu Mas Lili itu sempat ngajar di sekolah musik ya di Jalan Pemuda Jakarta Timur ya. Nah dari situ Mas Lili kan ngelihat atasan Mas Lili itu dia tuh pegang event-event. Mas Lili mulai berpikir nih, kayaknya enak ya kalau gue bikin acara kayaknya asik gitu kan. Gitu kan. Akhirnya terbentuklah istilahnya keinginan-keinginan itu tuh tahun 2013. Ya setelah resign dari sekolah musik itu. Gitu kan. Iya. 7 tahun yang lalu. Kenapa bisa terbentuk Lili Manajemen sih? Awalnya sebenarnya bukan 2013. Bukan 2013, tapi kan Mas Lili tuh mengikrarkan atau momentum ini masih dijadikan tuh di bulan September. Tapi sebelumnya emang sebelum bulan September. Kenapa gini? Jadi waktu itu Mas Lili diminta sama salah satu mall di Jakarta Pusat. Namanya boleh disebut gak? Boleh nggak apa-apa, Mas. Bebas kok. Itu namanya Atrium Plaza Senen. Oh, Atrium. Situ tak? Situ. Senen. Ya lu orang Depok jangan so tahu. Lu orang Depok, lu nggak tahu daerah situ. Jangan so tahu lu. Nah. Gimana lu? Oke, yang penting di situ, Tak. Iya, udah situ-situ aja deh. Terus Ya Mas? dari situ itu kan Mas Lili kan belum punya bendera nama Lili Manajemen belum. gitu kan. Betul. Karena kan di perjanjian kontrak itu harus ada nama benderanya gitu kan. Nah akhirnya pas mau tanda tangan, Mas ini aku belum punya bendera nih. Jadi gimana nih? Ya udah pakai nama Lili Manajemen aja. Nah dari situ Mas Lili ya udah mematenkan Lili Manajemen itu pas kebetulan acara mulai itu tanggal 3 Yang bilang September. di manajemen itu mereka. Mereka yang namain. Gitu. Akhirnya ya Oh, udah udah dah. gitu. Ya Oh, aku bikin itu aja gitu. gitu. Tanggal 3 September 2013. Ya. Oke deh. Mantap. Itu udah lama juga ya. Lama. Wah, pengalamannya. Waktu dulu belum kena sama Ceplus, Belum. tapi yang waktu itu yang di Mall Atrium Plaza di acara Mas Lili itu banyak band-band indie juga. Ada Starway, Nah, Starway tahu. Kazan, The Guns, pokoknya banyak lah Oh, gitu. gitu. Ada setiap hari itu ada 3 band. Jadi kita sebulan tuh bisa ada 15 band. Nah, tapi gue kenal Mas Lili sebenarnya udah sebelum sama Ceplus, Bu. Oh, Gue dari kamu ingat? Brothers Smile. Nah, baru Oh, gue gitu. ngomong. Iya, Nah, ya, makanya masih, Tan. oh, itu tanya iya. Kan gue gitu. sebelum bikin Ceplus nih ada Ah. band Brothers Smile. Oh iya. Di depan, ada tuh depan soto itu ya. Iya. Oh iya. House, Oke, akustikan oke, juga. oke. Akustikan juga di acara Mas Lili itu tuh awal-awal gue kenal Mas Lili. Iya Belum itu. belum rock and roll, Bu. Belum. 2013 Ceplus masih ngerjain PR. Itu kita masih SMP kan? Masih. Terus takut guru tuh. Ya, Tapi Mas, ya? ngomong-ngomong kalau Ceplus sendiri ini awalnya gimana sih bisa sekarang ada Tania, ada Ino, ada Uta juga setelah Farhan ya gitu kan. Apa tuh? Gimana nih Awal Ceplusnya? awal Iya, bisa awalnya. jadi Ceplus Rockabilly yang sekarang. Ya kan Oh, yang sekolah nih. sekarang. Yang sekarang itu karena waktu itu kan Emon ya, si Farhan. Itu karena ada konflik sih, Bung ya.
Ya, Biasalah sempet kalau ada. Biasa. Sorry ya, Ah. maksudnya ini Ya. deh emang kayak gitu. Iya masih bisa kompor Sorry ya, tang. Mon, sorry Mon, gue bukannya apa. Agak Mon. Jadi emang ada Kalau konflik itu kan bikin jadi wah itu buat cerita gitu kan. Iya, Kalau bener, kita bener, Mas. insya Allah Konfliknya Ceplus apa Rockabilly nih, kan kan? sukses ya gitu kan. Amin. Itu pasti ada ceritanya. Iya. Kus Plus aja yang udah legend Oh, aja iya. itu pasti ceritanya ada konflik-konfliknya ada dong, juga. pasti ada. Gitu, jadi emang ada konflik. Terus kita musyawarain juga sama Ino, kan waktu itu kan ada sama Ino juga. Kita musyawarain gimana nih kelanjutannya si Farhan gini. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk Mencari pengganti ya. Iya mencari penggantinya. Kita sebenarnya juga bingung mau cari ganti kayak apa, kayak gimana kan. Untuk apa ya, memberhentikan Emon berkarya bareng itu juga agak sedikit berat Mas. Karena emang dari awalnya kan dari awal terbentuknya sama si Farhan ini atau Emon gitu. Tapi gue juga lo manggung. Emang tahun sempat berapa tuh berdua kalau doang ya, boleh Bang, ya? tahu nih? Apa? Ceplus terbentuknya tahun berapa sih? 2016. 15. 15 ya? 15 akhir. 15 akhir, iya 15 akhir. Berarti kan kalau main di acara Mas Lili kan 2016 Iya. kan? Mainnya di 2016. 15 akhir. Jadi gitu udah kita musyawarah sama Bung. Akhirnya memutuskan untuk ya, Mon sorry ya kita udah ini gitu. Udah Terus- ketemu basis gitu. Belum sih, belum Mas. Oh, belum ya? Belum. Waktu Oh, itu gitu. belum kita memberhentikan si Farhan itu emang belum dapat basis sama sekali. Cuman kita agak emang konfliknya harus diselesaikan gitu kan. Tapi lo udah kenal gue ya? Gue udah kenal lo kan, gue ke satu band sebelumnya sama lo. Oh, ya. Kira gantiin Emon dulu baru lo masuk BS apa gimana gitu. Oh Waktu enggak. di Waris aja kan sempet ketemu Iya, Brother Waris. Smile ya kan. Ketemu Oh, iya. band gue sama Iya. Brother Smile dulu, Ceplus. Sorry Bang. Di sini. Di sini loh nih. Nih, Berarti stepnya di sini. Ceplus Rockabilly ini terbentuknya 2014 ya? 15. 15. 2015. Akhir. 15 Ya. akhir tapi Bulan apa tuh inget gak? Oktober. Oktober. Oh berarti udah lewat dong ya Udah, ulang tahunnya ulang tahun ya. kemarin. Ada lagi? Ya terus akhirnya Uta kan emang pernah satu band sama Tania, Popang gitu kan. Dia emang main bass Mas kebetulan. Udah main bass dan bisa nyanyi gitu kan, kayak menarik nih. Terus kan dia agak cewek gitu. Biar bikin nambah daya tarik gitu ya. Ada suara cewek kan agak sesuatu gitu kan. Ya udah akhirnya dicoba Tan, mau nggak? Apalagi suaranya bagus. Bagus, guru vokal Awalnya cuma dia. kayak lu bisa bantuin gue nggak? Nah, awalnya Gitu. cuma bantuin Mas. Bantuin apaan? Ini apa Ceplus Rockabilly? Rockabilly. Tapi ngomong-ngomong ya Tania kan waktu itu kan katanya Uta tadi barusan katanya pernah ngebentuk band Popang ya Iya. kan. Terus tiba-tiba sekarang kan ganti masuk lagi ke Ya, genre rockabilly. musiknya rockabilly. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Kamu susah gak? susah. Susah. Awalnya gimana ya? Karena Aku paksa Mas awalnya Mas. soalnya kan kalau main bass sambil nyanyi itu kalau pop udah biasa. Gampang lah gitu. Iya. Iya, standar lah. Ini yang bener-bener yang bassnya jalan dan kita harus nyanyi terus aku harus pikirin pecah suaranya kayak gimana gitu. Suara dia Ditambah suara lagi tiga, Mas. ditambah lagi lagunya lagu-lagu jadul aku sama sekali nggak tahu. Nah, gimana tuh itu cara Menyesuaikan. mengatasinya Iya. gimana? Tiap hari dikasih lagu sama dia. Tiap hari dengerin lagunya kayak gimana. Kita racunin, Mas. Sempet Kita racunin stres sih. Rockabilly. Stres sih kayaknya gue cuma bantuin lo doang nih tulisannya. Tapi lama-lama akhirnya pas jadi kita yang terakhir itu yang jadi acara, satu ini ya apa ya emang jadi fashionnya gue ini ya gitu. Iya, pas udah nyobain Ini enak ya. kayaknya seru juga nih ya Asik. kan? Apalagi bertiga ya kan. Iya. Ya banyak orang gitu. Gue paham otak lu. Iya. Ya udah nyobain. Ya udah pasti ngomong pas itu malam tahun baru ya. Malam tahun baru itu Tahun baru event langsung. pertamanya langsung sama dia. Langsung Sama pas udah Tania. malam tahun baru selesai acara langsung Dapat Ini job. gue pengen ngomong sama lo nih, mau Bung segala macam. Iya. Bisa nggak lo masuk di Ceplus? Kita ada komitmen segala macam gini. Oh ya udah kenapa enggak? Sampai sekarang puji Tuhan sampai sekarang. Oke. Jadi teman-teman perlu diketahui Tania itu awalnya yang namanya genre rockabilly itu nggak banget gitu kan, dia lebih Baju ke bawahnya aja tuh gue baru popang sama gitu Ceplus kan. aja gitu. Akhirnya karena dipaksa-paksa sama Uta untuk masuk ke bandnya yang genrenya rockabilly, akhirnya suka juga ya. Harus suka dong. Ah. Jadi pengennya lagunya aduh, rock and roll terus rock and roll Asik. parah. Yang gayanya gini-gini ya. Tania. Jadi dengerin lagu itu aja terus. Gitu. Apalagi nih? Jadi sampai kita memutuskan untuk Mon udah ya gini-gini selesai masalah terus nawarin Tania deh. Jadi deh sampai sekarang sama Tania. Oke. Tapi kita tetap berhubungan Tapi baik. Aku juga berhubungan baik sama Emon. Farhannya
menerima dengan Iya. Menerima Mas. iya. Waktu main di acara Mas Oh, Lili, iya. dia datang, dia malah videoin kita. Oke. Iya, bikin dokumentasi waktu itu. Gitu. Tetap menjaga Tetap menjaga silaturahmi. silaturahmi dengan baik. Nah, kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi pertanyaannya. Ini kan sebelum Tania ada Farhan. Mas Lili pertama kali tuh ngeliat mereka bertiga tuh ada kesan apa gitu nggak sih? Ada keunikan apa dari mereka bertiga itu sebelumnya? Waktu pertama kali sebelum Tania, Ceplus Rockabilly itu tahun 2016 perform di JX10 Jatinegara. Mas Lili kan kadang-kadang kalau ngelihat anak band yang menurut Mas Lili, ih keren, oke nih. Nggak tahu ya, feeling aja gitu kan. Kayaknya ini gue bisa bawa nih gitu kan, promoin gitu kan. Nah dari situ Mas Lili mulai tertarik untuk mengangkat band ini gitu kan. Karena Mas Lili ngelihat band ini nih unik ya. Karena gini, kalau kita ngomongin rockabilly itu kan genre musik yang tahun 60-70. Tapi ini yang main anak-anak muda, gitu kan, dengan penampilan yang keren-keren banget, gaya kekinian gitu kan. Cuma emang celananya doang ya, bawahnya pasti lebar ya, kayak Elvis Presley gitu kan. Iya, ini kok bisa ya gitu kan. Nah itu yang bikin Mas Lili itu tertarik untuk mengangkat band ini biar bisa dikenal di komunitas dulu. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi pertanyaan? Baca dulu guys. Gak dihafalin. Enjoy. Podcast enjoy. Oke, lanjut. Rockabilly nih Mas. Baru dengar dari kita atau sebelumnya udah tahu? Iya, sebenarnya tahu nama rockabilly itu dari Ceplus Rockabilly. Jujur ya, Mas Lili itu yang namanya genre-genre musik itu taunya rock, pop, jazz, reggae gitu kan, pop punk. Ini ada genre musik pakai embel-embel rockabilly. Sebenarnya dia rock and roll ya, sebenarnya rock and roll gitu kan. Tapi dikasih nama tuh rockabilly gitu kan. Nah karena Mas Lili itu ngelihat mereka lagu-lagunya, ini kan lagunya Elvis kadang suka mereka bawain, atau lagu-lagu tahun ini gitu kan, tahun 70, 80 kayak yang kamu sering kan bawain kan Viva Belula. Cuman musiknya dibikin rockabilly gitu kan, dengan kayak gini. Akhirnya Mas Lili, oh iya, itu baru kenal yang namanya rockabilly. Oke, berarti udah dari Ceplus ya. Semakin Dari Ceplus, melebar benar. bendera Rockabilly. Gitu. Bang. Tapi perlu diketahui, Ino kan vokal juga. Iya. Ternyata ngomong sama nyanyi itu sama aja ya. Sama dia emang. Suaranya ngebas. Jadi kayak gimana ya? Emang sih orang tuh ngeliatnya kayak rockabilly cuma gitu-gitu doang kok, mainnya dari C, F, G, C gitu-gitu. Tapi karena kita bertiga suaranya beda-beda, ya kan? Dan nyatuinnya itu loh. Sebentar Tania. Dan yang lebih unik lagi itu, kenapa Mas Lili juga tertarik sama rockabilly, Ceplus Rockabilly ya. Ini drummernya nih, gak bisa diem. Berdiri sambil nyanyi. Iya, nyanyi juga. Terus main drum juga gitu kan. Main drumnya juga gak bisa diem gitu kan. Emang dia dari lahir emang bisa diem. Udah gitu kan, lihat dia orangnya keren, ganteng gitu kan. Iya. Aduh. Biasa aja lu. Terbang. Nah biasanya kan kalau untuk pecah suara, ini suara satu tinggi, suara satu. tinggi kan? Nah ini suara satu bassnya. Kalau Tanya suara tiga gitu kan. Nah akhirnya kebentuk dan pecah suaranya ini gitu kan, harmoninya ada ya. Gitu. Tapi ada beberapa lagu yang kita itu bikin kayak Uta yang nggak tahu misalkan pecah suaranya. Gimana caranya coba lu yang pecah suara, gue yang satu. Atau Bunge tetap dengan suara dia satu rendah. Tania yang ngajarin ya. Iya, gitu. Dan itu yang ngulik ya. Lama-lama Uta kan kayak nggak kena deh. Lu harus kayak gini, malah dia yang kasih tahu. Ntar gitu. kasih masukan. Jadi malah gitu. Jadi sambil belajar juga Mas gitu ya. Jadi nih ketiga ini nih selain ngeband, mereka juga mengkonsep vokal. Jadinya memecah vokal itu enggak sekedar musik aja. Itu kelebihan dari Ceplus Rockabilly ya. Karena ini mereka punya masing-masing karakter vokal yang berbeda-beda. Iya. Ya tadi yang seperti tadi udah Mas Lili kasih tahu ya. Ini kita balik lagi nih, kita mau nanya Mas Lili lagi nih. Kan Mas Lili kan Lili manajemen nih.
mungkin teman-teman yang nonton juga kan pada mau tahu atau band-band atau musisi-musisi lain pengen tahu Lili Management tuh apa sih? Itu wadah atau apa atau manajemen apa kan itu gimana caranya bergabung? Band apa aja yang ada di Terus gimana caranya kita bisa bergabung dengan Lili Management atau event-eventnya Mas Lili juga Ya, gitu Mas? betul. Coba bisa dijelasin Mas? Oke, sebenarnya Lili Management itu bukan manajemen ya, sebenarnya wadah buat musisi-musisi indie. Kebetulan Lili Management ini bikin event-event konsepnya lebih ke yang sederhana lah, kayak kita di cafe, di mall gitu kan dengan konsep akustikan atau semi full band. Nah dari situ kenapa banyak band-band tuh tahu nama Lili Management. Jadi dengan kita membroadcast, mengeser acara-acara Lili Management ini, banyaklah band-band yang masuk ya, ikut memeriahkan atau mensupport acara-acara Lili Management itu. Nah dari situ, seperti juga kayak Ceplus Rockabilly, mungkin ada acara nih di Lili Management gitu kan. Nah akhirnya dari situ kebentuklah band-band yang menurut Mas Lili ini kayaknya oke. Nah itu data-data band-band itu kita kita beda-bedain. Sortir benar ya. Ada Ceplus, ada Menir, ada Starway, ada Kazan, pokoknya ada Vion, banyaklah band-band. Itu all genre ya Mas ya? Band-band All genre ya. Ada yang thrash metal gitu kan, siapapun Semuanya tergantung konsep musiknya apa nih. Iya, tuh ya. Jadi emang wadah ya, Iya, wadah buat wadah. musisi-musisi baru atau yang pengen emang mempromosikan karya-karyanya gitu Mas ya. Nah terus caranya ngikut event Mas Lili gitu biar dikasih event atau sama Mas Lili atau gimana gitu ikut eventnya, gimana caranya Mas? Sebenarnya kita tadi kan Mas Lili bilang kalau Mas Lili kan mau bikin event, Mas Lili membroadcast, Membroadcast ya. tuh. Itu tidak ada registrasi, free gitu kan. Ya jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikutan acara, langsung aja kontaknya ke Lili Management. Kontaknya di mana tuh atau Instagramnya apa Mas? Ada di @lilimanagement. Lili Management. Ya. Nah jadi buat teman-teman juga atau gini, selain ikut acara Lili Management, nah Mas Lili ini menjembatani juga buat band-band yang misalkan Mas Lili punya kontrak atau kerjasama sama IO atau sama event-event lain. Nah kebetulan juga ada budget sedikit gitu kan, tinggal rekomendasiin aja, bandnya yang ini nih. gitu. Jadi lihat event juga. Jadi lihat event juga. Jadi emang kalau misalnya band kalian keren nih, terus pernah main di eventnya Mas Lili, biasanya dikasih job ya sama Mas Lili juga ya. Nah, makanya kalau ngeband jangan sasalan ya, harus keren gitu ya Mas, benar gak Mas? Iya semuanya sih, jadi nggak yang harus bandnya keren. Jadi band yang menurut Mas Lili oke lah ya. Kalau pengen diangkat lagi ya harus punya Nah, usaha. itu dia makanya curi perhatian sama Mas Lili. Buat band-band, curi perhatian sama Mas Lili. Salah satunya kita tak. Ya, salah satunya kita. Merasakan job-job Job dari Mas Lili. Ih, Bener banget sih. Masuk stasiun televisi. Itu dia, Oh iya masuk bener. TVRI, guys. Iya. Kita masuk Ino TVRI. ingat aja Mas Lili itu Gara-gara nggak Mas Lili. ingat. Iya. Sumpah ini gara-gara Mas Lili. Nih. Tepuk tangan Awalnya dong, Mas gitu, Lili, Pak. tepuk tangan guys. Audisi dulu. Iya. Nah, itu cuma dari Mas Lili. Dari Iya, Mas Lili. kamu dapat the Kalau best bukan ya, the best performance Iya, ya. the best. Sama ini Om Benz Leo dikasih Iya. banyak Oh kabar iya nih. iya iya. Kalau bukan karena Mas Lili, mungkin kita Iya, juga iya nggak. makanya itu Mas Lili sangat baik Alhamdulillah. sekali sama Kita kita. hanya salah satu contoh yang dipromosi oleh Mas Lili. Iya. Dan masih salah banyak satu. band-band yang Masih banyak Iya. yang keren-keren yang juga sudah gitu. sukses di atas sana. Kita nggak manggung di mana-mana aja ya. Mas Lili Banyak ajak dari Mas Lili itu banyak Ah, banget. di Nggak kayak itu. Kota Tua gue ingat. Kota Tua. Iya. Terus ada lomba-lomba juga tuh dari Mas Lili, ya kan? Cibubur, Iya, tuh banyak lomba-lomba. Banyak Mas banget. Lilinya lupa, yang tahu kan, yang ingat kan kamu kan. Saking Mas Lili saking banyak band. Sumpah saking banyak event dari Mas Lili juga kita juga agak-agak lupa Iya, iya. maksudnya. Gitu masih banyak banget pokoknya event. Nah, Iya. buat band-band tuh jangan lupa tuh bisa dikirimin karya-karyanya atau bisa kontak ke Mas Lili atau Instagramnya ada Lili Management ya. Ya, Jadi follow. Lili Management, Facebooknya Rasuli Lili, Oh, Rasul Lili. Twitternya Lili_Management. Tuh, komplit guys. Mau hubungin dari mana juga bisa. Nanti juga bisa pasti ada nomor WhatsApp-nya Mas. Apalagi ya? sekarang udah gampang kan? Nomor WhatsApp-nya
Ada Ada di di Ada di bawah sini. Ada di sini. Edit ya. Ntar edit ya. Bos. Tapi ngomong-ngomong nih, aduh kayaknya Minum dulu, kering Mas. nih, Iya, minum minum dulu dulu. nih. Ini Leciti dari mana es tuh? Leciti dari Waris Coffee. Coffee. Ya. Ulang. Tadi sumpah gue Iya. Tahan Iya. sana Mas. Oke. Nih kita minuman dari Waris Waris Coffee. Coffee. Iya. Kita minum sumpah dulu. tadi gue udah ngantuk ul. Iya. Minum ini. Wah, melek. Meriwing. Ya, Waris Coffee bisa siapa tahu kan mau iklan kan. Waris Coffee. Waris Coffee. Siapa tahu nanti Langsung melek endorse sama gua. Waris. Iya. Nah, bosnya di sana nih, Bos. Kopinya tuh berasa banget. Asik. Gimana? Coba dong. Lu kayak selebgram gitu. Ya kan? Ada fries juga, Tan. Nggak apa-apa Tania begitu biar di endorse. Biar di endorse kan. Aduh, ada bosnya no, Tan. Liatin bosnya no. French fries-nya. Minyak itu Iya. dari minyak alami loh. Oh, siap. Ampun. Nggak Yang bikin rambut. tenggorokan gatel ya Tania Iya, ya. nggak bikin. Jadi kalau mau nyanyi di sini sambil makan french fries, kalian nyanyi tuh apa suara tuh Plong ya suaranya. nggak bakal batuk tuh. Heeh. Jadi lu jangan takut makan french fries di sini ya. Waris Coffee. Selain menu sama minumannya enak banget, seger banget, tempatnya juga cozy ya. Asik, Enak-enak asik banget Mas Buat tempatnya. anak zaman sekarang kok. Nah, ini kan udah mau malam nih, dikit lagi tuh nanti ada akustikan Mas nanti malam, Mas. Ada. Iya, ada tiap malam karena ada akustikan kan. Jadi makanya nongkrong di sini guys, bawa Mas teman-teman Lili keluarga. masih bisa nyanyi ya gak sih ya? Nyanyi Mas, bisa Mas Nongkrong di akustikan. Waris Coffee. Asik. Jangan. Nongkrong di Waris Coffee. Asik. Ntar kita nyanyi dia. Nongkrong di Waris Coffee. Ayo Apalagi? lanjut. Apa lagi nih kita? Lili Manajemen, jadi emang sebuah wadah ya buat band-band tuh. Tapi emang efeknya tuh bagus. Termasuk Ceplus salah satunya kan. Ceplus dari emang yang ibaratnya baru-baru ngeband gitu kan. Anak sekolahan. Heeh. Dulu kan gue gurunya, jadi gue belum masuk. Ya. Gitu dari event per Ketahuan event dong, tuh kita benar-benar dapat pengalaman, dapat apa ya? Dapat masa, bukan masa ya, apa ya? Bukan fans sih maksudnya. Banyak yang suka sama Ceplus juga biar Banyak ngasih tahu dan gitu. kita Kan juga jadi wadah, banyak kan teman-teman wadah. band yang lain yang beda Kenal, genre dari iya, kenal band-band lain dari juga. ini dari itu. Kenal juga sama media-media partner lainnya, wadah-wadah Nah, lain. buat teman-teman pengen kenal banget atau lebih deket sama Ceplus Rockabilly, caranya gimana? Wah, caranya bisa di-follow juga dong Instagram Ceplus Rockabilly gitu. Ceplus Rockabilly. Bisa juga dengerin lagu-lagu kita nih yang belum pada denger nih, lagu-lagu kita ada di Joox, Spotify, iTunes, Deezer gitu. Tunggu album Ceplus juga. Kita bocorin sedikit nih, mungkin nanti Desember bakal ada sesuatu. Amin. Apa tuh? Album Mas, insya Allah album. album. Iya, mudah-mudahan albumnya Album kelar. foto apa? Album foto prewedding ya. Ya, saya prewedding saya. Nah, itu kan album yang ngomong-ngomong. Kira-kira berapa lagu nih? Tak? Ah, ini sih lebih ke EP ya. Mini album, Mini EP album, album. ya. Sekitar 6 lagu lah. 6 lagu paling sih. Gitu. 6 ya? Bulan Desember tapi tanggalnya belum kita tentuin. Masih surprise. Surprise. Tunggu aja. Tunggu aja gitu. Nah, Yuk. ditunggu ya buat temen-temen mini albumnya Ceplus Rockabilly yang Yaps. akan keluar di bulan That's right. Desember. Albumnya agak beda sedikit, Mas Lili. Tania main kontrabas dan itu tuntutannya itu parah. Harus. Sampai berpikiran kayak aduh kayaknya gue gak usah deh, kayaknya gue gimana ngomongnya ini ya gue bass elektrik aja gitu. Soalnya kan aku mainnya bassnya besar sambil nyanyi, itu yang aku bingung, dan kan itu nggak ada grip segala Mudah-mudahan macam. nggak ketutup sama ini bassnya tuh ya. Iya, Iya, kok. aduh, pencet dikit beda nada gitu, dan itu berapa lama belajarnya Tapi tuh lama lumayan. itu Lama, jadi lumayan. pembelajaran buat kamu ya, lama-lama tuh jadi kamu jadi menguasai ya. Andal. Gituan bisa kebeli Iya, kontrabas, bisa beli ketok. Iya. kontrabas, Belajar album, juga. albumnya ada kontrabas, tenang aja Iya. semuanya kita Nanti juga bakal apa ya, ada surprise juga di album kita nanti Mas gitu. Mungkin Mas Lili nanti juga kita bakal Tapi undang kan lah ya. gini, ngomong-ngomong nih, Desember kamu akan mengeluarkan mini album. Mini album. Sebenarnya tujuannya dan kedepannya tuh Ceplus Rockabilly ini apa sih? Gue jadi kita diwawancara nih. Gak apa tapi tujuan kedepannya tuh ini sebuah bocoran juga sih. Sebenarnya kita pengen bahasnya di nanti sih Mas, di albumnya nanti gitu. Nah ini tujuannya emang kita mau memberikan karya-karya baru juga dan memperkenalkan lebih luas genre rockabilly ke gitu. apa ya, masyarakat Indonesia kan banyak yang kurang tahu Mas gitu.
Ya mudah-mudahan nih, karena kan di era sekarang, di era digital itu, genre musiknya itu kita nggak bisa menentukan oh lagi musimnya Iya, Melayu iya, gitu kan. itu dia. Kalau dulu kan Melayu semua susah gitu kan. gitu, Koplo. Nah, iya. Tumpak-tumpak. Kalau sekarang kan jenis genre musik itu bervariasi gitu ya. Jadi tergantung karya kamu, lagunya enak, insya Allah akan Iya. disuka sama pecinta musik Indonesia khususnya ya. Iya dong pasti gitu sih Mas. Amin, amin. Apalagi ya Mas Lili. Berarti Mas Lili ngeliat perkembangan Ceplus nih gimana nih? Kalau lihat perkembangan dari pertama sampai sekarang nih, Mas Lili lihat Ceplus itu kemajuannya sangat cepat ya gitu kan. Karena dari teman-teman band atau musisi-musisi yang ada di komunitas gitu kan, pada tahu Ceplus Rockabilly gitu kan. Yang drummernya berdiri yang Iya. gitu ya kan? Iya. Yang basisnya tuh suaranya oke banget gitu Basisnya kan. cowok. Apa lagunya? Emon maksudnya Emon. Yam korambe yam koi. Bukan itu ya? Bukan. Apa? Ayo mama. Ayo mama, jangan mama marah beta. Itu awal tuh gue suruh ayo mama gue mainin gue bilang. Kamu mungkin nanti di akhir kita nyanyi sama Mas Lili kali ya. Iya, Pakai Mama gitar kali. aja akustikan di Oke. sini. Iya gitu. Udah kayak udah lumayan gelap sih Oke. Tan. Tunggu, Belum. Masih ada. Terakhir masih ada. Oh, masih ada. Oh, masih ada. Tapi Sekali emang, lagi emang terakhir. betah banget kalau di sini ya. Nggak minum Walaupun ya? lama Iya. gitu kan. Walaupun Pokoknya cuma ditemenin minum sama- sama french fries aja ini berasa banget gitu kan. bener. Nendang banget gitu. Emang di sini tuh di Waris tuh emang nyaman banget Mas buat nongkrong, buat ngobrol gitu Mas. Coba Tania promosi lagi. Iya, iya. Kayaknya Tadi kamu udah bagus promosi deh semua. promosinya ya. Sekarang lu promosiin. Oh iya, iya Ino suaranya kan tadi Iya. kurang ini. Oh, iya. Coba Ino Kurang promosi suaranya. deh. Asik. Waris Coffee. Enak. Itu apa sih Bu? Gua Iya ini apa namanya apa yang kopi, Kopi susu. Kopi susu. Waris. Buatan Waris beda dari yang lain. Asik. Nih, pokoknya langsung aja ke Waris Kopi. Coffee. Jangan lupa di follow guys Waris Coffee-nya. Iya. Gitu. Ini juga yang kalau kopi nih yang nggak suka pahit banget, ini nggak pahit banget Mas. Oh gitu ya. Pas lah. Pas gitu. Apalagi Tan? Pertanyaan terakhir ya. Harapan buat Ceplus ke depannya dari Mas Lili tuh gimana? Harapannya tetap ya Ceplus Rockabilly itu tetap rendah hati Ya. ya. Berkarya yang bagus Amin. gitu Amin. kan. Pokoknya kompak ya. Apapun masalah yang ada di intern harus dibicarakan ya secara kekeluargaan, karena kalau misalkan ada masalah diem-dieman itu kamu ngomong di luar yang jadi nanti masalahnya itu tambah rumit, tambah besar ya. Pokoknya Ceplus Rockabilly keren banget. Thank you Mas Lili. Ya udah sekali lagi thank you banget Mas. Siap. Udah mau podcast sama kita, tapi kita minta maaf juga dong. Kita telat nih Tadi tadi. telat kita. Oh iya Telat nggak apa-apa. Tapi yang paling penting, ayo mama, jangan mama marah beta. Jangan mama marah. Iya, thank you banget ya Mas ya. Iya Thank you, Mas sama-sama. Lili. Mungkin kita ada nih di terakhir kita nyanyi pakai gitar kali, nanti gua ambil dulu gitar ya. Oke, boleh. Pokoknya sukses terus buat Ceplus Yes. Rockabilly. Thank you guys. Jangan lupa Sukses di follow terus. nih Instagramnya Waris Coffee dan Lili Manajemen. Kita akustikan dulu sama Mas Lili, oke? Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ceplus. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lah Ya, orang buat teman-teman muda jangan lupa punya yang nonton biasa. ini Lah orang like, muda punya subscribe, biasa. comment and share. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Yeah. Bye-bye. Oke, jangan lupa tancep. Tanya Ceplus. Jangan lupa like, comment, Share. subscribe.